Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, saya bawakan ada pernyataan yang sangat menarik dari Pak Mahfud MD. Namanya Pak Mahfud MD telah kembali ke jati dirinya yang asli. Kita simak. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU maupun MK terkait pemilu. Sebab Ketua KPU dan Bawaslu tidak bisa diangket, tapi yang bisa diangket adalah pemerintah mengenai kebijakan penggunaan anggaran dan wewenang. Itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mawa pada soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Oke ya, Alhamdulillah ya. Ini nampaknya Pak Mahfud MD yang asli ya ini, sebagai seorang pakar hukum tata negara. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra kemarin kan. Ya saya malah jadi kemarin kan saya mengatakan mungkin Pak Mahfud MD tidak enak mau ngomong begini karena beliau adalah pemain gitu ya, cawapres gitu, mungkin tidak enak dengan Bu Mega, dengan Pak Ganjar gitu. Tapi nyatanya malah enak-enak saja. Nyatanya malah sama persis dengan Pak Yusril Iza Mahendra. Ya, saya kira emang katakanlah kebenaran walaupun pahit ya. Itu kan kebenaran harus dikatakan walaupun pahit bagi teman pasangan cawapresnya Pak Ganjar, pahit bagi partai pengusungnya. Tentu karena duhanan telepon. Kecil. Halo. Iya, mulai Mas Nanang, Sida. Iya sidang kok jam buluan. Ya dalam ini kayaknya lagi nge video, delete. Ya wis ono. Yo. Mudah-mudahan orang udan lah. Udan ya repot nyong. Udan banyu iki lho, bingung teman. Jangan motoran. Saya lanjutkan ya, tadi sampai apalah. Ya itu sikap aslinya Pak Mahfud begitu. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Pak Mahfud pasti tahu sekali. Qulil haqqo walau kana buron, kan begitu. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Saya tadinya menduga bahwa Pak Mahfud tidak akan sanggup menyampaikan ini karena beliau adalah pemain gitu loh, pelaku, bukan pengamat. Tapi faktanya malah justru tetap berani mengungkapkan salut buat Pak Mahfud MD dan buat Pak Ganjar Pranowo, Bu Megawati dan seluruh elit PDIP ya harus maklum lah ya, harus maklum adanya. Memang faktanya begitu. Ini pakar hukum loh yang ngomong, Pak Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemarin Pak Yusril juga pakar hukum, Profesor Doktor, pasti sangat bisa kita percaya kebenarannya. Dalam hal dengan pernyataannya Pak Ganjar Pranowo, lebih mana yang bisa kita percayai ya tentu Pak Mahfud lah. Walaupun kemarin menjadi pasangan calon wakil presidennya Pak Ganjar ya. Tapi kan dalam konteks ilmu hukum kan kita harus mengakui bahwa Pak Mahfud jauh lebih bisa dipegang, jauh lebih bisa dipercayai statementnya dalam hal ini. Karena beliau pakar hukum. Kalau kemarin kan persoalan politik dari ditempatkan menjadi calon wakil presiden, itu urusan yang berbeda, itu urusan politik. Kiudut atos temen sih. Kiudut samsu baik kayak gue kelemahannya anak sing atos. Jadi buat Pak Ganjar Pranowo, buat para elit-elit PDIP yang masih kemerungsung, kasih ribut hak angket, hak angkot dan edek mengek, sudahlah, sudah hentikan. Tidak akan berhasil itu, tidak akan berhasil saya jamin. Karena cawapres panjenengan sendiri sudah ngomong begini, Pak Mahfud MD sudah ngomong segini. Cawapresnya panjenengan lo ya, bukan orang luar, ini orang dalam.
Kurang objektif apa lagi? Kurang fakta apa lagi? Nanti kalau diterus-teruskan malah jadi malu sendiri. Ini baru 2 profesor hukum yang ngomong loh. Besok nanti ada guru besar, pakar-pakar hukum ngomong yang sama kan tambah malu. Ya Pak Ganjar. Jadi silakan diteruskan pencarian data fakta tentang dugaan kecurangan atau dugaan pelanggaran pemilu yang ada. Tetapi tetap salurannya yang ada, salurannya adalah Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Karena itu memang jalur yang disediakan oleh negara ini. Dibentuk undang-undangnya untuk mengatur konflik, polemik, sengketa pilpres dan pemilu yang lain. Hanya di situ, bukan di hak angket. Kalau diterus-teruskan saya yakin nanti malah Pak Ganjar malu sendiri. Makanya ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Wong itu namanya politik ya, kita maklumi lah. Kita maklumi Pak Ganjar mungkin nggak siap dengan kekalahan yang sangat telak itu, ya secara psikologis kita sangat maklumi. Karena tadinya Pak Ganjar ada di posisi puncak ya. Tadinya surveinya adalah nomor 1. Kemudian hasilnya tiba-tiba di finish kehabisan stamina ya, stamina politik. Pala di ranking terakhir ya harus diterima padanya lah sebagai sebuah takdir, sebagai sebuah konsekuensi di dalam berdemokrasi. Seluruhnya kan harus begitu. Siapa yang berani maju bertanding ya harus siap kalah dan juga siap menang. Siap menang dan siap kalah. Siap menang, kalau menang ya nggak kaget. Siap kalah, kalau kalah ya nggak kaget. Namanya pertandingan ya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang semua ya nanti gimana? Tuh ada telepon maning. Coba lagi. Pak Dr. Imam. Halo, Waalaikumsalam. Salam. Ya Mas. Aku WA. WA. Beres, tenang. Nyoto. Kang, Ya, Kang, siap. aku kan esok sudah dokter. Ya, Insya Allah kom laut. alhamdulillah. Nah, IP-nya 3,95. Wih, Temanya saya angkat tentang moderasi beragama. Wih, mantap. Oh, diwawancari KPN lah. Siap. Kapan? Buka ya. Kapan ngesuk? Tanggal 17. Oke, siap. Aku kabari. Siap. Udah makan, ada bertemu dengan Tom Laut. Yes. Nah, dia mengatema. Itu loh. Siap. Thank you. Yes. Oke ya. Siap. Oke, Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Laris sakit telepon. Alhamdulillah sih, ngabari apik-apik. Ketukang dikit mikir aduh, kelalen maning ya. Wis pokoknya intinya Pak Ganjar, Bu Mega, Pak Puan dan seluruh elit PDIP, Hasto, Ardian Napitupulu ya, saya mohon untuk mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum, tentu lebih jernih memandang tidak hanya dari sisi kepentingan politik saja, tapi dari sisi kebenaran yang ada secara hukum. Begitu juga elit-elit PDIP yang lain, para relawan sudah tidak akan menguntungkan sikap melawan keputusan hukum yang ada. Aturan perundang-undangan nggak bisa dilawan dengan people power kayak dulu Amin Rais. Terus apa lagi? Egy Sujana CS dulu gembar-gembor people power karena merasa dicurangi, akhirnya malah berurusan dengan polisi. Jadi tersangka tuh, walaupun sampai 5 tahun kesini nggak jelas kasus Egy Sujana. Tersangka dulu tuh kasus people power. Nah kita tentu tidak ingin lah ya para politisi PDIP tersandra terkena kasus serupa walaupun bukan people power gara-gara membuat gaduh terkait dengan hasil pilpres ini. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga reputasi partainya lah, karena kan dunia belum kiamat gitu. Pilpres
bukan hanya kali ini saja, masih ada pil-pil yang lain. Sebentar lagi ada pilkada serentak loh ya, pilgub maupun pilbub, pilkot gitu ya, ya sekitar akhir tahun ini. Nah kalau reputasi itu jelek buruk nanti terancam loh, pilgub, pilbub, pilkotnya terancam, calon-calon PDIP nggak disimpateni oleh rakyat kan rugi. Cukup saya kira. Kita hormati kerja KPU, kerja aparat keamanan, kerja Bawaslu. Kita hargai mereka yang telah susah payah mengorbankan jiwa dan raga untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.